seperti tadi malam Abah Khazin dipanggil oleh Allah, kita berharap saat itulah yang terbaik sepanjang hidup kita. Iman kita terbaik sepanjang hidup kita, Islam kita terbaik sepanjang hidup kita, kemudian ikhlas kita terbaik sepanjang hidup kita. Kita semuanya mengarah ke sana. Jadi di ujung hayat kita nanti kita berdoa berharap itulah keadaan kita yang terbaik sepanjang hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan betul-betul muslim. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah berproses, Pak, ya. Yang ke masjid, yang ke pengajian ini sudah berproses. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita nanti di ujung hayat kita yang terbaik sepanjang umur kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Khazin, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk menghibur tuan rumah dalam rangka acara malam takziah, semua mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, berkumpul bersama pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mubarakah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya kaget, gak ada persiapan, gak ada apa, tiba-tiba disuruh menyampaikan tausiah. Ya, tidak apa-apa, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Almarhum Bapak Haji Khazin, Abah Khazin yang kita kenal, tadi malam sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang insya Allah mudah sekali beliau wafat. Mudah-mudahan ini tanda-tanda beliau husnul khotimah. Dan kita semua sudah tahu istiqomahnya Pak Khazin itu. Saya sendiri kadang-kadang nggak tahu. Saya yang masih umur segini aja istiqomahnya itu masih kalah dengan beliau. Mudah-mudahan ini semua menjadi contoh bagi kita semuanya yang lebih muda. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau, 86 tahun, Jumatan masih keliling, itu supirnya sudah masih ada di sini, Pak Samsul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Samsul dan seluruh semua Bapak Ibu Pak Zuli yang senantiasa mengantar beliau menjadi amal yang senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, berbicara dengan kematian, kita sering dengar kalimat klasik, orang hidup itu hanya mampir ngombe, ya. Jadi hidup di dunia ini seperti orang yang mampir hanya sekedar minum. Dan ini memang benar hadirin sekalian. Karena apa? Karena sesungguhnya kita semuanya ini hidup di dunia ini sangat pendek. Kenapa sangat pendek? Saya ingin mengingatkan kembali Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 yang sering kita sampaikan ini. Ya. Yang sering saya sampaikan Al-Baqarah ayat 28 ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dan ayat-ayat yang lain yang senada dengan ini. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali, dan kepada Allah kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini Bapak Ibu kita sudah paham ada 4 tahapan yang dilalui manusia, yaitu mati ketika kita belum dilahirkan, hidup tahapan yang kedua saat ini, kita hidup di dunia masuk tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga adalah mati, tahapan yang keempat dihidupkan kita kembali dari alam kubur, kita dikumpulkan di mahsyar. 4 tahapan ini sesungguhnya tahapan yang paling pendek, tahapan yang kedua ini Bapak Ibu sekalian.
tahapan di dunia ini. Pada awalnya kita ini mati, kita belum ada. Belum dilahirkan oleh ibu kandung kita dalam posisi mati. Itu lama waktunya, kita belum ada. Mulai Nabi Adam sampai kita dilahirkan lama sekali. Tapi tidak ada masalah, itu sudah lewat. Kemudian masuklah kita pada tahapan yang kedua ini di dunia. Berapa lama kita di dunia? Abah Khazin alhamdulillah sampai umur 86 tahun. Siapa ada jaminan yang di sini bisa 86 tahun? Tidak ada yang jaminan sama sekali kita sampai pada usia 86 tahun. Taruhlah kita sampai usia 80 tahun. Itu menurut kita sudah agak cukup panjang. Tapi sesungguhnya tahapan yang kedua ini pendek sekali dibandingkan tahapan yang ketiga ketika kita masuk alam barzah, alam kubur. Kata Allah, "Tsumma yumitukum", kemudian engkau dimatikan setelah di dunia ini, masuklah kita ke alam kubur. Berapa lama alam kubur ini? Lama. Sampai hari kiamat, sampai kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar. Panjang, bisa berabad-abad, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Lebih panjang dari tahapan yang kedua ini. Dan tahapan yang keempat, ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar, itu lebih lama lagi. Yaumul hisab, masuklah kita ke surga atau ke neraka. Ke neraka mungkin bisa diampuni dosa-dosa kita, berapa lama kemudian dimasukkan di surga. Di surga lebih lama, jauh lebih lama lagi dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita memahami bahwa kita sekarang ini pada tahapan yang kedua, hidup di dunia ini. Tahapan ini sangat pendek dibandingkan tahapan-tahapan yang lain. Bahkan sekarang ini malah mungkin ke depan ini generasi yang akan datang ini usianya tidak tua-tua, lebih muda lagi. Kenapa? Mohon maaf, sekarang ini anak 20 tahun, 25 tahun sudah kena penyakit gula, diabetes. Kemudian sudah gagal ginjal pada usia muda karena makannya berbeda. Senangnya di kafe dengan macam-macam minuman yang dari kimia dan sebagainya. Kembali pada bahasan kita, Al-Baqarah ayat 28 itu menggambarkan ada 4 tahapan yang dilalui manusia. Dan kita sekarang ini pada tahapan yang kedua, tahapan yang paling pendek dari tahapan-tahapan yang ada itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi tahapan yang sangat pendek ini, tahapan inilah yang sesungguhnya menentukan tahapan-tahapan kita yang selanjutnya. Ketika kita bisa mengarungi di dunia dengan baik dan benar, maka kita akan mengarungi tahapan selanjutnya dengan baik dan benar, dan nyaman. Tapi sebaliknya ketika kita tahapan yang kedua ini, kita arungi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka ke depan kita akan memperoleh kesengsaraan. Pada tahapan yang pertama kita tidak menanggung apa-apa ketika kita masih mati. Belum dilahirkan oleh ibu kandung kita ke dunia ini, kita tidak menanggung beban apa-apa. Tapi ketika kita memasuki dunia, tahapan yang kedua, dilahirkan oleh ibu kandung kita mulai menerima beban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Beban yang pertama, tugas kepada kita yang diberikan oleh Allah adalah mengabdi, beribadah kepadanya. Ada tugas yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Maka di dalam dunia ini tahapan yang kedua ini, kita ini disebut orang mukallaf. Mukallaf itu kalau orang baru masuk Islam disebut mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya. Sebagaimana Al-Quran di dalam At-Taubah tentang zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya, ya. Tapi mukallaf, kita semua orang muslim itu adalah orang mukallaf. Apa yang dimaksud mukallaf? Mukallaf itu berasal dari bahasa Arab taklif. Taklif itu artinya orang yang dibebani. Jadi kita hidup di dunia ini dibebani. Apa beban kita? Beban yang ditanggungkan kepada kita adalah al-ahkamul khamsah. Hukum yang 5. Wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti tidak lepas dari hukum yang kelima ini. Kalau nggak wajib, mungkin sunnah. Kalau nggak wajib, nggak sunnah, mungkin haram. Kalau nggak wajib, nggak sunnah, nggak haram, mungkin makruh. Kalau nggak wajib, nggak sunnah, nggak haram, nggak makruh, pasti mubah.
apapun yang kita lakukan tidak lepas dari al-ahkamul khamsah, hukum yang 5 ini. Oleh karena itu, tentu saja yang wajib kita berusaha melaksanakan, yang sunnah kita berikhtiar untuk melaksanakan, yang haram kita berikhtiar untuk meninggalkan, yang makruh kita berikhtiar untuk tetap meninggalkan, dan yang mubah boleh kita lakukan atau kita tinggalkan. Semua yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari hukum yang 5 itu. Wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, haram. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus bermerenung, ini apa hukumnya. Karena apa? Nah, tahapan yang kedua inilah ternyata kita dibebani hukum yang 5, dan ternyata di dunia ini apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah melalui 2 malaikat yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kecil sekecil apapun, baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk, dan itu pasti. Karena setiap yang kita lakukan akan diawasi oleh 2 malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kita semuanya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, tahapan yang kedua ini adalah tahapan yang pendek sekali, tapi harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di tahapan yang kedua ini. Maka kita semuanya ini Bapak Ibu, kita semua ini berikhtiar. Ya, kita sholat ke masjid, yang mendengarkan tausiah, yang mendengarkan kajian dan sebagainya. Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan pesan Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 190-191. Bapak-bapak hafal ayat ini kalau khutbah Jumat dibacakan oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan betul-betul muslim. Nah, ini kan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau orang mati tidak dalam keadaan betul-betul muslim, maka celakalah dia, kan begitu kan? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan betul-betul muslim. Kalau di luar itu berarti kita celaka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sholat, kita mengaji, kita ke masjid dan sebagainya. Semua itu dalam rangka kita memperjuangkan agar kita ini menjadi orang yang betul-betul muslim. Di ujungnya nanti harapan dan cita-cita kita, waktu Allah memanggil kita, seperti tadi malam Abah Khazin dipanggil oleh Allah, kita berharap saat itulah yang terbaik sepanjang hidup kita. Iman kita terbaik sepanjang hidup kita, Islam kita terbaik sepanjang hidup kita, kemudian ikhlas kita terbaik sepanjang hidup kita. Kita semuanya mengarah ke sana. Jadi di ujung hayat kita nanti kita berdoa berharap itulah keadaan kita yang terbaik sepanjang hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan betul-betul muslim. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah berproses Pak ya. Yang ke masjid, yang ke pengajian ini sudah berproses. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita nanti di ujung hayat kita yang terbaik sepanjang umur kita. Tetapi jangan lupa di sekitar kita masih banyak orang yang belum berproses. Ya. Tapi jangan kemudian kita menghina atau menyindir orang lain. Ada orang ke masjid mulai pensiun baru sebuah masjid. Ya tidak apa-apa, memang hidayah Allah turun saat pensiun. Ada yang hidayah Allah sudah 70 tahun baru aktif di masjid jamaah. Jangan disindir, itu memang hidayah Allah baru turun pada saat itu. Yang kita sedih, saudara kita sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, tapi belum memulai proses untuk dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ya nun sewu, sholat sih karang-karang sholat, poso arang-arang poso dan sebagainya, padahal usia sudah senja. Ini kan kita prihatin, mudah-mudahan Allah segera memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi kita semua alhamdulillah sudah berproses di tahapan yang kedua ini, berproses untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Mari kita istiqomah lagi sehingga betul-betul Allah memberikan kita menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita ketika Allah memanggil kita. Tadi malam menurut cerita Abah Khazin ini dibangunkan ketika mau sholat isya dan beliau sudah tidak bangun. Sholat maghrib masih sempat sholat maghrib. Bapak Ibu, sementara di sana, di luar sana,
orang dipanggil tapi tidak meninggalkan sholat. Luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melakukan itu. Tapi di luar sana, kadang di rumah sakit pun orang sudah sakit, waktunya sholat gak sholat, padahal Israel sudah dekat dengan dia. Orang sudah sakit, sudah parah, mau sholat aja loh, beratnya di rumah sakit. Seandainya dipanggil Allah dalam keadaan meninggalkan sholat, kira-kira bagaimana itu? Maka orang sakit pun, Bapak Ibu sekalian, diingatkan tetap sholat. Pak, sudah gak bisa apa-apa, yuk dengan isyarat. Pak, gak bisa wudu, ditayamumi. Tidak ada kamus dalam Islam itu orang dibenarkan meninggalkan sholat, kecuali orang yang tidak sadar, kecuali orang gila, ya kan? Orang gak sadar itu orang pingsan. Orang pingsan koma tidak wajib sholat. Itu dalam bahasa fikih rufi al-kalam, gitu Ustaz Fatani ya. Rufi al-kalam an thalathin, kan begitu kan? Diangkat pena itu dari 3 perkara. Malaikat tidak mencatat amalannya, yaitu orang tidur sampai ia bangun, orang anak kecil sampai ia balik, orang gila sampai ia, ya kira-kira ya, sampai ia sembuh. Ya. Ya. Jadi 3 itu diangkat penanya. Nah, kemudian ada orang nyelutak, Pak. Nyelutak itu apa saja? Kalau ada orang tiba-tiba orang tidur tiba-tiba bangkrong, tahu bangkrong Pak ya? Bawa pisau nusuk orang. Itu dosa enggak? Dalam fikih dia tidak dosa. Tapi pidana tetap kena hukum pidana, tetap ditahan. Dia kan di luar kesadarannya. Rufi al-kalam itu bahasa fikihnya. Itu. Baik, kita kembali bahasan kita. Jadi semua ini kita berproses, kita berharap berjuang di tahapan yang kedua ini agar kita ketika dipanggil Allah betul-betul dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan muslim. Alhamdulillah kita insyaallah Abah Khazin tadi malam ketika dipanggil itu insyaallah beliau tetap istiqomah dalam ibadahnya, dan insyaallah mudah-mudahan beliau termasuk yang terbaik sepanjang hidupnya ketika dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Tahapan yang kedua, ketika kita meninggalkan dunia ini, summa yumitukum, kemudian dia dimatikan. Kemudian dimatikan oleh Allah. Pindah ke alam barzah, pindah ke alam kubur. Lama di alam kubur itu Bapak Ibu sekalian. Lebih lama dari di dunia. Ya. Oleh karena itu ada orang beragama lain dengan adat istiadat lain, orang meninggal di emasnya, barangnya ikut ditanam. Ya, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Bahkan makamnya aja dibangun tidak boleh. Ya, makamnya aja dibangun tidak boleh. Karena dikhawatirkan kita ada pemujaan atau ada pengagungan terhadap makam. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita yang pendek ini kita harus berjuang untuk menyelamatkan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Ketika kita meninggal dunia sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk investasi akhirat kita kecuali 3 perkara. Yaitu orang yang meninggal itu sudah putus amalnya kecuali 3 perkara. Amal sedekah jariyah. Insyaallah Pak Khazin ini kita sudah tahu beliau terus cawe-cawe dalam pembangunan baik Masjid Nurul Hidayah maupun yang lain-lain. Ya, insyaallah. Kemudian yang kedua, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang masih bisa nyambung. Insyaallah putra-putri beliau insyaallah termasuk anak putra-putri yang soleh. Mudah-mudahan tetap ingat setiap selesai sholat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling minim doanya. Itu paling minim ya. Paling minim doanya seperti itu setelah sholat. Insyaallah mudah-mudahan putra-putrinya senantiasa ingat mendoakan almarhum sehingga beliau meninggal dunia tapi tidak putus kebaikan-kebaikan yang mengalir padanya. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah beliau ajarkan akan mengalir pahalanya ketika ilmu itu tetap dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Pada tahapan yang ketiga ini hadirin sekalian, seseorang akan nikmat di alam kubur, alam barzah ketika dia menjalani hidupnya di dunia dengan baik, sesuai ketentuan Allah, sesuai aturan-aturan dan petunjuk Allah, maka di alam kubur dia akan mendapatkan kenikmatan. Dia insya Allah dalam hadis Rasulullah tidurnya itu sangat nyenyak seperti tidurnya pengantin begitu. Wah, ini hadisnya perlu lagi.
Jadi orang meninggal yang orang meninggal dan orang dalam keadaan baik di dunia baik, sampai kiamat itu terasa sebentar sekali. Tidak lama tiba-tiba kiamat. Tapi bagi orang yang di dalam dunia ini menjalannya tidak dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah, larangan-larangan Allah diterjang, maka masuk ke alam barzah, alam kubur ini, dia akan mengalami kesengsaraan yang pertama, ketemu yang namanya siksa kubur. Bapak Ibu, jangan berdebat lagi siksa kubur itu ada atau tidak. Itu sudah selesai, pasti ada. Kenapa pasti ada? Coba di ujung tahiyat itu, tahiyat akhir kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita diajarkan oleh Rasulullah berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kalau siksa kubur gak ada, gak mungkin Rasulullah mengajarkan doa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masih debat lagi, yang disiksa itu fisiknya atau jasadnya atau ruhnya. Ya kita gak usah bahas itu urusannya Allah. Karena kalau orang meninggal itu, ya semua orang meninggal ditanam akan hancur tubuhnya, menyatu dengan tanah. Tapi itu urusan Allah. Soal ruh itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita enggak usah bertanya-tanya tentang ruh ya. Apabila kamu ditanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Manusia tidak punya pengetahuan kecuali sedikit sekali. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngajak debat, yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya, enggak usah, itu urusannya Allah. Sampean kalau ingin ketahui mati osek ben ngerti kan itu. Yang jelas siksa kubur itu ada. Nah, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, siksa kubur ada. Kemudian kalau kita berhasil mengalami dunia ini dengan baik, maka kita akan tenang sampai hari kiamat. Kita tidur seperti orang tidur begitu saja, mati itu nikmat kita di alam kubur ketika kita di dunia ini menjalani dengan baik dan benar. Maka kemudian masuklah kita tahapan yang keempat, tsumma yuhyikum, kemudian engkau dihidupkan oleh Allah. Kita dihidupkan semua dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dihidupkan oleh Allah di tempat, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Ini sudah kita tahu semua ceritanya. Saya ingin men-stressing saja. Nah, nanti kita di mahsyar itu kita akan ngurusi diri kita sendiri. Seorang suami tidak akan ngurusi istrinya, istri tidak ngurusi suaminya, karena semua punya beban masing-masing. Semuanya sudah ngurusi dirinya sendiri. Dan pada saat itu manusia cemas, takut, khawatir apa yang akan ia alami ketika dikumpulkan di mahsyar itu. Maka ketika itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba, dalam surat Bani Israel. Bagaimana sebelumnya itu, ayat sebelumnya itu mengatakan begini, kelak nanti akan dijumpai buku dalam keadaan terbuka. Buku apa itu? Buku catatan amalan kita sepanjang hidup di dunia ini. Kemudian Allah mengatakan, Iqra kitabak, baca catatan amalanmu ini. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghitung-hitung. Wis awakmu iku api apa elek, hitung-hitungan dhewe. Kira-kira gitu bahasa Malangannya. Dan kita memang ditunjukkan catatan kita yang dicatat oleh dua malaikat yang tidak pernah lepas dari aktivitas kita itu. Maka kita tahu semuanya Bapak Ibu sekalian, ketika ditunjukkan itu hampir banyak orang yang mengingkari maksiat yang pernah mereka lakukan. Bahasa saya, Prof, kamu itu pernah mencuri misalnya. Tanggal sekian, ya Allah saya nggak pernah mencuri, ya Allah kenapa catatan saya ada? Hampir begitu kita. Saya ini nggak pernah korupsi, kenapa catatan saya ada? Saya ini nggak pernah menipu orang lain, kenapa catatan saya ada? Nah, hampir orang-orang itu mulutnya terkunci, tidak mengakui maksiat yang dilakukan, tapi dijawab oleh Allah dalam surah Yasin ayat 65. Allah menjawab bukan dengan Allah, dengan dirinya sendiri manusia itu. Orang kalau meninggal gini, banyak yang baca Yasinan. Ayo kita kaji Yasinan, ayat surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ketika kalian ditunjukkan catatan amalmu sesuai buku yang dicatat dua malaikat itu, mulut kalian terkunci, tidak mengakui maksiat yang pernah kalian lakukan. Wa tukallimuna aydihim, tapi tangan-tangan kalian berkata mengakui maksiat yang kalian lakukan.
Bukan hanya tangannya yang berkata, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi terhadap maksiat yang pernah mereka lakukan. Tidak pernah tangan dan tangan kita ini lepas dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau saya korupsi, nggak mungkin tangan saya nggak tahu. Kalau saya mencuri, nggak mungkin tangan saya nggak tahu. Kalau saya menipu orang, tidak mungkin tangan saya tidak tahu. Inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti ketika kita membaca catatan amalan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, wafatnya Abah Khazin ini menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak tahu berapa lama sisa usia kita. Dan tidak ada jaminan yang muda lebih lama daripada yang tua. Tidak ada jaminan yang tua lebih cepat daripada yang muda. Maka karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, kapan waktunya, di mana kematiannya, apa sebabnya. Hanya saja kita tidak tahu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, tidak ada kata lain kecuali berhati-hati dan senantiasa berusaha memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu. Insya Allah mudah-mudahan semakin hari kita semuanya semakin baik, semakin beriman kepada Allah, semakin ikhlas dalam beribadah, semakin tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, satu hal lagi sebelum saya akhiri. Alhamdulillah beliau Abah Khazin ini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau itu orang yang tawadhu, ya, tawadhu. Walaupun beliau ini orang yang sepuh di antara kita, termasuk yang sepuh, tapi beliau biasa dengan kita. Kalau kita misalnya sampai nunduk salaman, sampai nunduk, beliau juga biasa-biasa saja. Dan ngobrol juga biasa-biasa saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang tawadhu itu adalah salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah aktif di masjid, ayo kita jaga tawadhu kita. Jangan nuwun sewu karena kita sudah sering ke masjid. Ini sing disi iki. Wis tuwa gak taunya masjid. Wah, aku sing omahe adoh seringnya masjid. Jangan. Ini kata-kata sombong. Ya, ini kata-kata sombong. Kita tetap tawadhu. Mungkin orang lain itu ada kesibukan, mungkin orang lain ada lain, mungkin dia tidak tahu kita keadaan orang lain. Sementara kita menghakimi dengan persepsi kita. Kita nggak tahu si A, si B itu kesulitannya apa, si C itu kesulitannya apa. Kita mengukur orang lain dari pendapat kita. Oh, si A ini nggak pengajian mungkin karena ini. Oh, si B ini mungkin karena ada keluarganya yang sakit. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu semua, maka kedepankan husnudzon kepada orang lain. Jangan suudzon kepada orang lain. Insya Allah kita ini kalau banyak husnudzon itu hati itu marem, Pak. Nggak sakit-sakitan ya. Oh, nggak paling. Tapi kalau kita sakit hati kepada orang, ini yang bikin kita cepat mati ini, Pak. Sakit hati, tersinggung dengan orang lain. Kemudian kita punya musuh, kita pikir terus musuh kita itu menjadi kita jadi sakit. Ngapain kita mikir orang lain sebab kita sakit? Mending kita mikir diri kita sendiri biar diri kita sehat. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang manfaat, mudah-mudahan itu semata-mata dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau ada yang salah, itu kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Mari kita doakan. Mudah-mudahan Abah Khazin diampuni seluruh kekhilafannya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan beliau husnul khatimah ketika kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarganya, putra-putrinya, mudah-mudahan dijadikan anak yang solihah, yang solih dan solihah, yang senantiasa mendoakan beliau setiap selesai sholat sehingga tetap bersambung kebaikan kepada beliau. Dan kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkannya, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Abah Khazin ini menjadi teladan bagi kita semuanya, menjadi orang tua bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita semua bisa menteladani istiqomah dalam sholat dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.